Perkenalkan, saya Jelita Putasoid. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, jurusan Biologi, Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit saya bekerja SMA Santo Kristoforus II, Kabupaten Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi semuanya. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya. Hari ini kelas kita hadir semua. Baik. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu dipimpin dulu ya. Tidak siapa sekarang? Patrick ya. Oke, silakan Patrick. Mari kita semuanya berdiri. Oke, baik. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pembelajaran materi sistem pencernaan, Ibu akan membuat kalian pretest terlebih dahulu supaya nanti Ibu bisa melihat kemampuan awal kalian sebelum mempelajari sistem pencernaan manusia. Karena sebelumnya kalian tadi awal sudah melakukan pelajaran masih ya masing-masing. Untuk itu silakan ditutup bukunya, disediakan bukunya. Nanti soal dikerjakan di lembar soal sendiri ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu semua bisa memperhatikan slide yang ada di depannya. Aku menganalisis antara organ dan proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi nanti kalian Ibu harapkan bisa menyebutkan apa saja organ yang berperan dalam pencernaan makanan manusia serta bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia mulai dari mulut hingga nanti di saluran akhir yang disebut dengan anus. Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Pertanyaan Ibu bisa kamu lihat di depannya. Nah, ketika makanan contohnya nasi masuk ke dalam mulut kita, kira-kira apa yang terjadi ketika makanan masuk ke mulut? Pencernaan apa yang terjadi di mulut itu? Oke ya. Coba pertama tadi Louis. Silakan sendiri. Sebutkan namanya. Pencernaan kimiawi dan mekanis. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Louis. Oke, coba kita dengar tadi ada Farel juga. Silakan Farel. Ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, itu dia akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Di mana mekanik ini sendiri dia dibantu oleh organ-organ pencernaan, sedangkan proses pencernaan mekanik secara kimiawi dia melibatkan enzim. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Farel. Oke, baik. Jawaban Louis dengan Farel tadi itu sudah sangat bagus dan sudah benar ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Apa saja yang berperan di dalamnya? Maksudnya di dalam proses pencernaan tadi di mulut ya. Oke, saat proses itu terjadi. Ada yang tahu? Oke, silakan. Yang itu ada di dalam berat untuk menjelaskan dan ada enzim
Oke, bagus. Tangan untuk Jessica. Kita perhatikan dulu video. Tahukah kamu jenis pencernaan makanan itu ada berapa jenis? Ada 2 ya, yaitu pencernaan mekanik yang dibantu oleh organ pencernaan seperti gigi dan juga lidah. Yang kedua, jenis pencernaan makanan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, berikutnya kita harus tahu dulu nih organ apa saja kira-kira yang berperan dalam proses pencernaan makanan manusia. Nah, yang pertama tuh ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan terakhir dibantu oleh bakteri Escherichia coli, di mana dalam proses pencernaan ini dibantu sama hati, pankreas, dan juga kantong empedu. Ya, baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Jadi seperti yang sudah kita sepakati ada 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama duduknya di sini, kelompok kedua di sini, kemudian 3, 4 ya. Anggota kelompoknya seperti yang sudah kita sepakati ya. Untuk kelompok 1 ada Chris, Patrick, kemudian ada Cynthia dan juga ada Rachel. Untuk kelompok 2 ada Yosia, kemudian ada Cindy, lalu ada Dereng. Oke, untuk itu silakan membentuk kelompok, duduk bersama kelompok. Jadi ketika berdiskusi kalian duduknya seperti ini, tapi nanti di akhir kalau pas evaluasi tolong kembalikan seperti posisi semula ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Nah, boleh kamu lihat di dalam LKPD petunjuk pengerjaannya. Dan ada soal umum, artinya dikerjakan oleh semua kelompok. Kemudian nanti ada soal khusus untuk kelompok masing-masing ya. Ujung kita bela.
baik, kalau sudah selesai, tolong Lois mengajar. Oh ya, baik. Sebelum kita melanjutkan untuk presentasi dari kelompok masing-masing, kita akan ice breaking dulu sebentar untuk penyegaran otak kita kembali ya. Oke, untuk itu, yuk kita bangkit semua berdiri ya. Ganti tangan. Ini main tembak-tembakannya. Sudah selesai kita berdiskusi, tolong kembalikan ke posisi kursinya semula supaya kelompok kami Oke, silakan dimulai kelompok 1. Selamat pagi, Bu Trina dan kawan-kawan semua yang kami hormati dan kasih. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi. Sebelum memulai presentasi. Pada hari ini kami akan membahas beberapa persoalan antara lain sebagai yang pertama adalah saat kita makan atau mengunyah nasi dalam waktu yang cukup lama, maka akan timbul rasa manis di mulut kita. Mengapa hal ini terjadi? Yang kedua, ketika kita makan makanan pedas karena cabai, maka akan timbul rasa pedas di dalam mulut. Hal ini karena dalam cabai mengandung suatu zat sehingga mengakibatkan rasa pedas di mulut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan kandungan zat dalam cabai serta hubungannya dengan lidah sehingga menimbulkan rasa pedas. Saya lanjutkan. Inilah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika kita sedang makan dan mengunyah nasi dalam waktu yang cukup lama, maka di mulut kita akan merasakan rasa manis. Mengapa begitu? Adanya sensasi rasa manis dalam mulut kita adalah proses pencernaan dalam mulut secara kimiawi oleh salah satu enzim, yaitu enzim tialin. Enzim tialin merupakan enzim yang diproduksi oleh kelenjar darah yang berperan merombak atau mendegradasi sebagian amilum pada nasi jadi struktur karbohidrat yang lebih sederhana, seperti maltosa. Maltosa memiliki rasa manis, setengahnya merupakan glukosa dan sekitar 1/6 merupakan fruktosa. Oleh karena itu, timbulnya rasa manis adalah bukti nyata adanya proses pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim tialin. Dari presentasi kelompok ini Ada pertanyaan yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan berdiri ya. jika nasi dikunyah secara lama akan menghasilkan rasa manis. Apa yang terjadi jika nasi ada dikunyah secara sebentar lalu langsung ditelan? Saya Chris Gerald, selaku salah satu anggota dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita mengunyah nasi sebanyak 32 kali atau lebih, maka akan ada enzim bertialin melalui kelenjar ludah yang dihasilkan oleh mulut kita untuk membantu mencerna makanan nasi tersebut sehingga rasanya kan terasa seperti manis. Namun sebaliknya, apa yang terjadi ketika kita memakan nasi dan mengunyahnya kurang dari 32 kali, lebih sampai tadi 2 kali atau 5 kali dan langsung menelannya. Saya akan menyampaikan beberapa dampak jika kita mengunyah makanan seperti nasi dan lain-lain terlalu cepat atau kurang dari 30 kali. Yang pertama adalah kita akan meningkatkan resiko terjadinya tersedak. Mengapa? Karena ketika kita mengunyah makanan dengan jumlah yang sedikit dan langsung menelannya, maka makanan tersebut belum dipecah-pecah atau dihancurkan menjadi potongan atau bentuk yang lebih kecil, sehingga ketika untuk makanan yang lebih besar dimasukkan ke dalam kerongkongan kita, maka akan menghambat kerongkongan tersebut sehingga semakin sulit bagi makanan untuk mengalir dan kita mengalami yang namanya tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Selamat pagi Bu Lita dan teman-teman. Sekarang saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Darren. Nama saya Cindy. Nama saya Lukman.
Sebelum itu, saya akan membahas tentang pencernaan pada manusia secara sistematis. Dimulai dari yang pertama ada mulut, lalu dilanjutkan ke kerongkongan. Dari kerongkongan akan dilanjutkan ke lambung, lalu ke usus halus, lalu dilanjutkan ke usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Pertanyaan yang kita dapatkan yaitu yang akan kita bahas di sini ada dalam sistem pencernaan makanan manusia terdapat organ hati dan pankreas serta kantong empedu. Uraikan hubungan organ tersebut dengan sistem pencernaan makanan. Maka dari itu yang akan kami bahas di sini ada 3, hati, pankreas dan juga kantong empedu, dan uraikan hubungannya. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang terdapat di rongga perut sebelah kanan atasnya berwarna kecoklatan. Organ ini berperan dalam memproduksi cairan empedu yang bertugas untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat glukosa darah. Pankreas terletak pada bagian kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim penting untuk pencernaan, sekaligus sebagai fungsi pankreas, yaitu yang pertama ada enzim lipase. Enzim ini bekerja sama dengan cairan empedu yang diproduksi oleh hati untuk memecah lemak dalam makanan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya, apabila kantong empedu kita diambil mungkin karena rusak, apa penyebab atau apa dampaknya terhadap kesehatan dan pencernaan? Saya Brenda dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari ini. Seperti yang kita tahu, kantong empedu berfungsi untuk menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan menyalurkannya ke usus halus. Sehingga jika kantong empedu diangkat, cairan empedu yang dihasilkan oleh hati akan langsung mengalir ke usus halus, yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna lemak dengan baik. Akibatnya dapat memicu beberapa gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok. Pagi semuanya. Pagi. Oke, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerjaan kami mengenai pencernaan makanan manusia. Untuk awal ini, kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Indy Aurelia. Saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai materi ini. Pencernaan makanan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan menjadi molekul sederhana agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi seperti karbohidrat, glukosa, protein, asam amino, dan lemak, asam lemak, dan kolesterol. Sistem pencernaan dibedakan menjadi 2. Yang seperti kita sudah pelajari tadi, ada sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ini pertanyaan yang kami dapat tadi. Uraikan proses pencernaan makanan pada manusia secara sistematis, mulai dari mulut sampai lambung, serta enzim yang berperan masing-masing organ pencernaan tersebut. Mulut adalah organ pencernaan yang menjadi gerbang masuknya makanan. Selanjutnya, makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dicerna. Air liur kemudian bercampur dengan makanan yang masuk dan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa dicerna. Ketiga, ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang menghubungkan faring atau tenggorokan atas dengan lambung. Namun beberapa proses pencernaan pada kerongkongan yang penting untuk diketahui. Dari esofagus atau kerongkongan, makanan itu kemudian menuju ke organ lambung. Ini adalah organ yang berongga yang berfungsi untuk menampung dan mengolah makanan. Jadi ketika makanan sudah sampai di kerongkongan, baru akan diteruskan ke lambung. Dia memiliki fungsi untuk menampung dan mengolah makanan. Saat proses pencernaan manusia mencapai lambung, di sana ada enzim dan asam untuk memecah makanan. Inilah fungsi enzim. Ada pula getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, lipase dan pepsid. Fungsi getah lambung pada proses pencernaan makanan adalah untuk menonaktifkan mikroorganisme yang tertelan sehingga menghambat agar infeksi supaya tidak mencapai usus. Setelah meninggalkan lambung, tekstur makanan yang awalnya keras akan berubah menjadi lebih halus. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan tuturan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan?
saya Jessica dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apabila gigi kita busuk, apakah ada pengaruhnya terhadap makanan yang kita makan dan dampaknya terhadap kesehatan kita? Baik, Mbak, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Jessica Aurelia. Nama saya Farah, saya dari kelompok 3. Untuk menanggapi pertanyaan apakah gigi berlubang atau gigi busuk itu dapat mempengaruhi proses pencernaan manusia. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui tentang proses pencernaan, organ-organ pencernaan tersebut juga tersusun dari gigi dan lidah. Yang pertama yaitu mulut, kita semua sama-sama tahu. Nah, dalam organ pencernaan yang pertama mulut itu tadi, gigi berperan dalam proses pencernaan mekanik, yaitu dia melakukan gerakan mengunyah, menelan, memompa ataupun untuk menghancurkan makanan. Nah, dengan tujuan untuk mengubah ukuran yang menjadi lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana gigi yang berfungsi sebagai organ pencernaan untuk mengubah ukuran makanan kecil tadi itu mengalami kerusakan, bisa berlubang ataupun busuk. Apakah akan menyebabkan dampak pada proses pencernaan makanan? Nah, tentu saja dapat menyebabkan masalah pada pencernaan makanan kita, karena makanan yang harusnya kecil sehingga nanti diubah oleh enzim itu malah menjadi besar sehingga tidak dapat diubah menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Maka dari itu ketika ada masalah gigi beruang dapat menyebabkan masalah pada pencernaan tubuh kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mengapa kita merasa begah ketika setelah makan? Itu karena kita ada mengonsumsi makanan yang mungkin berlebihan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi kita lambungnya masih belum memproses semua makanan itu dalam tubuh kami. Bisa juga karena makanan itu kalau asam, pedas atau hal seperti itu lain bisa juga menjadi salah satu alasan mengapa kita rasa begah. Masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk pencernaan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagi teman-teman dan pencerita, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan lanjutan. Oke, sekarang saya akan membahas enzim-enzim yang berperan dalam usus halus. Kira-kira ada 6 nih, dimulai dari maltase. Maltase ini memecah maltosa menjadi glukosa. Laktase memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Sukrase memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Dipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dari empedu tadi itu akan mengemulsikan lemak sehingga bisa mengaktifkan enzim di fase ini. Kemudian ada eritsin yang memecah peptid menjadi asam amino. Ini yang dilanjutkan dari enzim tripsin yang memecah protein menjadi peptid. Lalu ada enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Setelah di usus halus, lanjut dari ilenum ke usus besar atau molar. Setelah selesai dari usus halus, makanan berlanjut ke usus besar. Usus rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Pada rektum itu ada 3 bagian utama dan panjang rektum itu kira-kira 15 sampai 20 cm. Nah, 3 bagian utamanya itu ada yang pertama adalah flexura sacralis, yaitu adalah yang kedua adalah flexura anorektal dan yang ketiga adalah uvula. Dan yang bagian terakhir itu adalah anus. Oke, berapa lama feses itu ditampung di rektum kan? Yang lain diperhatikan ya. Feses itu ditampung di rektum itu sampai hingga otak mengirimkan sinyal untuk melepaskan feses tersebut, antara karena udah penuh atau udah cukup di situ, maka akan dilepaskan. Maka juga bisa. Benar, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, dan semuanya saya rasa luar biasa karena bisa menampilkan hasil diskusi yang baik dan juga bisa menjawab atau bertanggung jawab atas penjelasannya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama merangkum ataupun menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama dimulai dari jenis pencernaan, itu ada 2 tadi. Coba siapa yang bisa menyebutkan
jenis pencernaan makanan pada manusia. Oke, ya. Silakan. Saya Farhan dari kelompok 3 menanggapi tentang pertanyaan dari cerita jenis pencernaan makanan. Dalam kita memiliki dua jenis pencernaan makanan, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan juga pencernaan makanan secara kimiawi. Di mana pencernaan makanan secara mekanik itu melibatkan organ-organ pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi dia melibatkan enzim, yaitu enzim vitalin yang berfungsi untuk mengubah amino menjadi maltose. Ya, jawaban saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Farel. Ya, jawaban Farel itu sudah komplit, ya, sudah sangat tepat. Oke, baik. Yang kedua, yang menjadi kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang merupakan organ pencernaan pada manusia? Oke, ya. Nah, dari lambung dia berlanjut ke usus halus, nanti ke usus besar, lambung direktum baru keluar lewat angin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk. Oke, yang berikut, proses pencernaan makan pada manusia tadi diawali dari mulut. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang terjadi proses di mulut sampai di kerongkongan? Ya, dua. Mulut dan Saya akan menerangkan secara konkret mengenai proses pencernaan makanan yang bermula dari mulut hingga kerongkongan. Jadi seperti yang kita ketahui, proses pencernaan pada makanan awalnya dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut. Jadi di dalam mulut terdapat beberapa organ pencernaan seperti lidah dan gigi, di mana lidah menceritakan mengarahkan makanan yang akan kemudian melalui gigi untuk dipecah dan dihasilkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Serta adanya pula enzim di dalam mulut memiliki bagian yang berperan dalam merubah atau menguraikan minum jadi bentuk karbohidrat bersama seperti mau. Setelah makanan dicerna mulut, maka makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat fokus proses yang disebut proses peristaltik, atau dapat dijelaskan sebagai suatu gerakan meremas-remas makanan menjadi bola yang berbentuk lebih halus atau disebut sebagai. Oke, bagus. Cukup komplit. Ya, tepuk tangan untuk Pris. Selanjutnya, proses pencernaan makanan habis dari kerongkongan itu akan berlanjut lagi di lambung. Oke, ada yang tahu proses di lambung? Proses apa aja yang terjadi di lambung? Oke, ya, Patrick ya. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Patrick. Jawaban Patrick itu sudah sangat tepat ya. Berikutnya, proses pencernaan itu berlanjut bukan hanya sampai di lambung, tapi dia akan berlanjut ke usus halus. Nah, ada yang tahu kira-kira proses apa yang terjadi di usus halus atau yang disebut dengan usus kecil? Oke, ya. Sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus jari, jejunum usus potong, dan ileum usus harapan. Nah, di duodenum ini yang pertama akan masuk di situ ada terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim, yaitu maltase. Tepuk tangan untuk Aulia. Oke, hebat ya. Aulia juga bisa menjelaskan proses yang sangat panjang terjadi di usus halus, ya, karena itu adalah usus
kemudian yang berikutnya adalah proses pencernaan berlanjut ke usus besar atau yang disebut dengan kolon. Kira-kira proses apa yang terjadi di usus besar atau yang disebut dengan kolon? Oh ya, menjelaskan mengenai proses pada usus besar. Usus besar itu adalah proses mencerna sama makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. Dan pada usus besar ini terjadi dua gerakan, yaitu mendorong dan campuri. Dimulai dari ileum lalu naik melalui kolon ascendens, lalu pada dinding kolon ini itu terjadi proses penyerapan air dan garam mineral, lalu lanjut lagi ke kolon mendatar, lalu lanjut ke kolon turun. Pada posisi ini sisa makanan terjadi proses pembusukan jadi feses yang dibantu oleh bakteri E. coli. Lalu sisa makanan yang sudah menjadi feses ini akan didorong sedikit demi sedikit ke rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Juan. Oke, baik. Jawaban Juan tadi sudah lengkap dan benar ya. Oke, baik. Saya rasa untuk pelajaran kita hari ini sudah cukup kalian memahami, terbukti karena kalian bisa mengumpulkan dan merangkum materi hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan soal berupa evaluasi atau post test. Nah, untuk itu silakan ditutup bukunya, dikerjakan. Waktu pengerjaan hanya 10 menit ya. Jangan lupa ditulis nama yang disediakan kotak ya. Yang ada namanya kayak gini ditulis namanya ya. Tapi kalau saya bagi yang kayak gini baik, karena semuanya sudah menerima soal, silakan bekerja. Oke, baik, karena berhubung kalian sudah selesai menyelesaikan post test atau evaluasi, sekarang Ibu akan membagikan refleksi diri atau refleksi siswa, kemudian format penilaian diri maupun penilaian kelompok. Nah, silakan kamu nilai diri sendiri selama mengikuti pembelajaran ini ya. Boleh dibaca nanti. Kemudian menilai teman satu kelompok ya, pilih 2 orang. Jadi silakan diskusi ya.
Oke baik, waktunya sudah habis, jadi silakan diletakkan jawaban dari semuanya. Oke baik, terima kasih semuanya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan tutup dengan doa. Itu silakan dipimpin doa. Silakan dipimpin. Oke baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan diterapkan kembali apa yang sudah kamu pelajari dan berlatih soal yang ada di cetak ataupun di soal-soal materi yang sudah di-share. Oke, sekian dan terima kasih. Siapkan ketua. Beri salam. Oke, sampai